Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sampaikan sesuatu. Saya tegaskan bahwa di dalam pengembalaan GPS 56 ini adalah lebih kepada pengembalaan melalui pengajaran. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sadari bahwa ada hal-hal di dalam jemaat itu, saya lebih kepada mengajarkannya. Mungkin saya pribadi tidak direct orangnya. Tidak direct dalam artian tidak langsung menuju kepada poinnya hari itu, jam itu, tidak. Tetapi saya berpikir bahwa orang dengan situasi 24 jam, 1 hari, 2 hari, orang akan sadar dan kemudian sudah memperbaiki diri. Oleh sebab itu, setialah dalam pengajaran gembala melalui media apapun juga, karena saya melalui itu, kami melalui itu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang harus saya sampaikan kepada pribadi, saya lebih kepada secara umum saja melalui pengajaran. Dengan begitu tidak ada yang tersinggung satu pribadi, tetapi semuanya boleh oleh karya Roh Kudus dalam hatinya boleh diingatkan, karena firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, gitu ya. Yang kedua, nah supaya kita satu komando, mulai dari ketua komisi, ketua bidang, atas tunjukan gembala, itu adalah petugas gereja, yang itu harus satu komando oleh gembala. Nah oleh sebab itu, apapun yang memang dibentuk, diumumkan, dijadwalkan, diarahkan, diorganisirkan, itu adalah merupakan sama halnya itu adalah tugas gereja. Jadi seluruh jemaat supaya menghormati ini, sehingga membuat apapun penugasan dari bidang siapapun itu di wilayah maupun di bidang pelayanan itu adalah sama halnya wakil gembala. Jadi istilah kata, jangan sampai tugas yang saya kasih kepada ketua komisi yang sudah diteruskan itu akhirnya dibatalkan atau dijegal di situnya, karena itu kami yang kena, jadi bukan mereka. Tetapi catatannya para petugas ini seringlah lapor kepada kami sebagai gembala untuk bisa dikasih kata belajar, dikasih satu amanat, mandat, begitu ya. Demikian pula nanti, demikian para jemaat akan menghargai bahwa ya, mulai dari ketua sekolah minggu pun yang paling komisi yang terkecil itu, mereka adalah petugas gereja. Oleh sebab itu nanti ke depannya para jemaat juga bisa menanyakan apakah Anda berkunjung sesuai dengan penugasan gereja atau tidak, begitu ya. Jadi kalau berkunjung asal berkunjung, istilah kata di luar daripada tugas pelayanan, silahkan. Tetapi kalau dalam tugas pelayanan dan tidak mendapatkan amanat daripada gembala, boleh ditolak. Artinya enggak, Anda sedang apa pribadi berkunjung ngopi bareng, silahkan. Tetapi ke dalam rangka dinamika untuk pengembalaan, apakah dapat amanat. Nah kebanyakan launchingnya dari mimbar gereja ya Bapak Ibu ya. Nah nanti apapun launching pertama itu dari mimbar gereja, diumumkan oleh gembala, nah baru dilaksanakan oleh petugas. Tidak ada, karena ketika petugas itu sudah kasih koordinasi apa dan tidak mengikuti, itu berarti sama halnya tidak mengikuti gembala atau gereja, gitu. Yang ketiga, nah di sini supaya setiap kita juga saling mendukung, karena tadi itu, jadi teman kita yang sedang menugaskan kita itu adalah petugas gereja, jadi harus memang diikuti. Dan semua komisi saya berharap memiliki dudukan bahwa semua komisi adalah milik kita bersama, karena kita keluarga. Jadi tidak ada yang lebih kepada komisi apa. Kalau memang petugas atau pelayan atau di struktur ada di situ, ya dia akan menjaga di situ. Tetapi tetap komisi yang lain itu adalah, ya misalnya gini loh, saya seorang bapak nih komisi pria, dan kemudian istri saya komisi wanita. Nah anak saya kan ada di teens, ada di youth atau profesi. Nah itu kan juga anak-anak kita, keluarga kita. Jadi artinya jangan sampai ini
oh biarlah kita aja yang maju, yang lain biarin aja, tidak. Tetapi dalam kekeluargaan kita tetap mendukung sama-sama. Dan yang terakhir saudara sekalian, saya ingatkan kembali bahwa gereja, termasuk gereja kita itu tugasnya adalah mencari jiwa dan juga mendatangkan jiwa. Nah, oleh sebab itu kalau saya dengar bahwa ada orang yang mau berjemaat di kita, itu tidak boleh dilarang. Karena apa? Kalau kemauan dia. Tetapi saya sudah kasih ungkap bahwa gembala tidak pernah mengajak jemaat lain. Ya, saudara bisa saksikan secara faktual bahwa kami tidak pernah mengunjungi jemaat-jemaat lain. Tetapi kalau ada jemaat tertentu yang memang rindu ke kita dan kita pun yang ada di dalam, tidak boleh menolak. Karena sekali lagi saya juga diingatkan bahwa tugas gereja adalah mencari jiwa, bukan mengeluarkan jiwa. Nah, oleh sebab itu, mari saudara sekalian, bagi jemaat-jemaat yang lama, yang ketika ada jemaat yang baru, mari kita welcome banget. Karena apa ya? Karena tugas kita itu, nah, saya ingatkan, mencari jiwa satu susah, susah sekali. Yang di dalam yang sudah Kristen aja kadang-kadang undur daripada Tuhan, nggak tahu alasannya bagaimana, begitu. Nah, apalagi kalau ada jemaat-jemaat yang memang tidak tidak terbangun rohaninya begitu lama, dipersilahkan dalam artian kalau ada ya. Jadi istilah kata, kalau kita kehadiran tamu pun kita berhak untuk mengayomi, karena ini adalah jiwa-jiwa yang kita nggak iklan, saudara. Kita tidak bisa banyak iklan terus terang, karena kita adalah apa yang dalam tanda kutip kita jual tidak ada. Oleh sebab itu, ketika orang itu datang, itu tidak serta-merta bahwa wah itu apa yang Pak Gembala lakukan, tidak. Tetapi itu adalah memang datang, ya Tuhan uji kita apakah kita menerima jiwa-jiwa yang seperti itu. Orang jahat aja kita terima, narapidana kita terima. Nah, orang-orang seperti ini bukan mantan narapidana, bukan orang-orang jahat, perampok, tidak, orang biasa yang mungkin membutuhkan asupan rohani lebih lagi. Nah, kita harus terima, ya. Bapak Ibu sekalian, silakan saja kalau memang dinamikanya seperti itu, kita tidak boleh menolak jiwa-jiwa yang datang kepada kita. Yang terakhir, saudara, nah, saya melihat bahwa tayangan untuk live itu memang perlu scoop kita saja. Nah, S56 channel di YouTube itu maupun Facebook itu, S56 channel saja sudah 1000 lebih. Ya, nanti saya mobilisasi kepada jemaat nanti supaya masuk kepada subscribe lah bahasanya itu ke GBI S56 aja. Supaya nanti saya nggak approve jemaat-jemaat lain, sehingga membuat ibadah kita dari awal yang dari bangku kosong kita udah live sampai kepada selesai itu, yang lokal banget tidak akan tersiar secara umum. Mengerti ya maksudnya ya, begitu. Jadi supaya kita nanti ya bebas. Nah, kalaupun nanti saya taruh di S56 channel itu adalah mungkin yang sudah saya sortir, mungkin khotbah gembala, ya bolehlah ya. Karena maaf kata kadang-kadang kita juga orang nyanyi juga mondar-mandir, kemudian ya ada yang datang terlambat, terus kemudian ada yang memang pujian kadang-kadang salah begitu ya. Nah, kalau dilihat sampai kurang lebih anggota di S56 sampai 1120 orang, itu rasanya saya nggak ini ya. Itu maksudnya ya. Nah, makanya di GBI S56 itu baru ada 4 subscriber. Itu akun saya semua. Jadi mohon kepada jemaat nanti supaya di subscribe, supaya minimal 60 anggota baru bisa live nanti. Kalau belum bisa. Jadi nanti hasil video baru saya upload, begitu saja. Itu saya pikir ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ulangi lagi bahwa setiap kita pengembalaan Pak Sigit ini adalah melalui pengajaran, ada khotbah kata, ada video-video, ada melalui khotbah gembala, melalui PWP begitu ya. Jadi pengembalaan kami melalui itu ya. Makanya kalau orang yang menyadari itu, oh iya Pak Gembala ada kasih materi ini, berarti ada memang yang harus digembalakan secara pengajaran. Begitu ya. Baik, puji Tuhan kita sudah sampai jam oh ya, hampir udah malam kita ya. Baik, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk menutup PWP sang malam ini. Terima kasih ya untuk Bu Herma, Ibu Sol, Pak Bilman, Pak Sinaga,
Dan berikutnya di PWP minggu depan supaya lebih raya lagi, bergantian kepada orang-orang yang punya beban supaya semuanya nanti rata. Nah, kalau memang nggak ada ya udah kita masuk lagi gitu ya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur kepadamu untuk malam hari ini. Kami mendoakan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sudah sembuh Tuhan pulihkan. Dan biarlah dalam keluarga S56 ini betul-betul kami mencanangkan sebagai keluarga. Bayangannya sangat gampang, apa yang terjadi dalam keluarga besar kami di rumah, tangga kami di keluarga kecil kami, itulah yang harus kami lakukan di dalam keluarga GBS 56 ini. Dan kami menyadari Tuhan bahwa gereja Tuhan adalah tempat menampung jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Oleh sebab itu setiap siapapun yang hadir, baik itu simpatisan maupun jemaat yang baru, yang lama, kami harus mengayominya sebagai jiwa-jiwa yang sudah Tuhan taruh ke tempat ini. Dan kami sama-sama tidak cuma gembala, tetapi ikut bertanggung jawab untuk tetap membuat iman bertumbuh dengan baik. Adapun sesuatu dinamika yang terjadi oleh karena proses Tuhan. Ada baptisan api, kadang kami menjadi pengasah, tetapi kadang-kadang kami harus diasah. Tetapi tujuan dua-duanya adalah supaya kami memperbaiki hidup, menghilangkan yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan kami disempurnakan. Dan kalau beberapa harus dicabut seperti dari dalam api, dan kami bersyukur bahwa jiwanya tetap diselamatkan. Kami mendoakan buat jemaat Tuhan yang kecewa oleh karena pencarian mereka merasa tidak didapatkan di tempat ini, dan motivasi apapun yang ada dalam hati mereka, Tuhan ingatkan Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Hanya mereka dengan Roh Kudus yang bisa mencari kebenaran ini. Oleh sebab itu Tuhan akan tetap ayomi di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini berkat untuk yang hadir tidak terkira. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, memberkati kita sepanjang hidup kita malam hari ini sampai Tuhan datang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, thank you sudah hadir. Saya